Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Mat Game Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas uji kompetensi 1 kimia ya, tapi saya sudah masuk ke bab termokimia. Untuk kelas 11 ya, Dek ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ayo semuanya menyimak ya. Semoga kalian nanti akan mendapatkan pemahaman yang cukup ya. Kita bahas soal nomor 1. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian. Sita melarutkan 3 gram batu kapur ke dalam beker gelas. Jadi saya punya ada beker gelas di sini, ya. Lalu dimasukkanlah batu kapur, ya. Batu kapurnya masuk. Lalu terhadap 250 ml air ya. Setelah semua batu kapur larut, beker gelas terasa panas. Oh, ternyata gelasnya panas. Ingat ya, Dek. Gelas ini udah termasuk lingkungan ya. Gelas itu lingkungan. Nah, sistem yang dimaksud adalah, hintanya tuh sistemnya ya, Dik. Sistem itu adalah segala hal yang kita perhatikan atau persamaan reaksinya. Jadi yang ada gelasnya itu salah ya, karena gelas itu adalah lingkungan. Oke? Maka poin A ini salah ya, ini salah. Termometer itu juga lingkungan. Yang benar itu adalah reaksi antara batu kapur dengan air. Itulah sistemnya. Langsung aja kita masuk ke soal nomor 2. Peristiwa yang termasuk reaksi eksoterm. Eksoterm adalah suatu reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan. Apakah pembakaran gas LPG, semua pembakaran, atau semua reaksi oksidasi itu adalah eksoterm? Nah, berarti satu betul, yang ada satunya betul. Selanjutnya, pembuatan tempe. Nah gini guys, tempe itu kan hangat ya. Kalau kalian pertama kali buka tempe, itu tempenya hangat. Nah, tempe ini adalah sebuah sistem yang kita perhatikan. Berarti kan artinya sistemnya hangat. Nah, maka dari itu reaksinya adalah reaksi pemindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Karena sistemnya hangat. Jadi kalornya itu diserap oleh sistem. Lingkungan ke sistem itu disebut endoterm. Berarti poin 2 endoterm. Berarti 2 itu salah juga ya, yang ditanya exo. Oke guys, yang ada 2-nya salah. Berarti justru ini salah ya, Dek. Ini salah. Coba kita cek poin ketiga. Proses fotosintesis. Oke. Fotosintesis itu adalah proses yang terjadi pada daun ya, pada daun ya. Dan pada proses fotosintesis ini adalah daun tersebut membutuhkan sinar UV. Nah, artinya dia menyerap kalor. Sistem ini menyerap kalor. Nah, berarti karena sistem menyerap kalor, maka proses fotosintesis itu disebut proses endoterm juga. Sistem menyerap kalor dari lingkungan ya. Berarti yang ada 3-nya salah. Iya, jawabannya 4, 5, 6. Oke, kita cek poin keempat ya. Kapur tohur dimasukkan ke dalam air. Pada saat kapur tohur dimasukkan ke dalam air, contohnya, gue punya batu kapur yang tadi untuk poin ke-1 ya, dimasukkan ke dalam air, maka nanti tabungnya akan terasa panas. Artinya menandakan bahwa sistem melepas kalor ke lingkungan. Berarti 4 betul ya. Penguraian tembaga 2 karbonat ini juga suatu reaksi eksoterm. Dan nomor 6 itu juga eksoterm. Karena menghasilkan panas ke lingkungan ya pada kita. Jika kita reaksikan, nanti tabungnya akan terasa panas jika adik melakukan percobaan tersebut. Oke guys, ya, yang benar itu adalah 4, 5, dan 6. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 3. Pernyataan yang tepat mengenai reaksi tersebut. Kita lihat ya, entalpinya dulu. Entalpinya adalah negatif, oleh karena itu reaksi tersebut bersifat eksoterm. Ya, karena eksoterm itu gambarannya kayak gini ya, diagram entalpinya ya. Nah, kayak gini. Ya, di sini adalah reaktan, di sini adalah produk. Entalpinya tuh ini adalah nilai entalpinya. Entalpinya itu bersifat eksoterm, maka entalpinya negatif. Kenapa? Karena entalpi produk itu lebih kecil daripada entalpi reaktan, ya. Sedangkan rumus entalpi itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan, begitu. Karena entalpi produknya lebih kecil, maka nanti nilai entalpi untuk eksoterm sifatnya negatif. Ya, atau bernilai negatif. Poin A, entalpi produk lebih besar, salah.
Pembakaran gas etana merupakan reaksi endo, salah, harusnya exo. Pembakaran gas etana memerlukan, tidak. Kalau eksoterm itu kata-katanya melepaskan atau menghasilkan. Kalau memerlukan atau menyerap itu atau membutuhkan itu adalah reaksi endoterm. Salah ya, kita sedang fokus ke eksoterm. Pada reaksi pembakaran gas etana, suhu lingkungan meningkat. Betul sekali, suhu lingkungan meningkat karena terjadi perubahan kalor dari sistem ke lingkungan. Itulah ciri-ciri eksoterm. Maka lingkungannya menjadi panas ya. Pembakaran etana disertai dengan penyerapan kalor, tidak ya, tapi melepas kalor. Jawabannya D. 4. Pasangan percobaan yang menunjukkan reaksi eksoterm. Kalau ada soal seperti ini, kalau yang eksoterm, adik carilah yang suhunya semakin meninggi atau semakin meningkat. Ya wis, jawabannya mana? Ini semakin meningkat atau T2 lebih besar daripada T1 ya. Suhunya naik. Di sini T-nya yang naik yang mana? Ini naik juga ya. 1 dan 2 ya. Ini turun salah, ini turun salah. Maka jawabannya A. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Di antara reaksi berikut yang termasuk endoterm. Oke guys. Perhatikan ya reaksi di sini. Jika suatu reaksi termokimia diselipi oleh entalpi, maka nanti mengikuti syarat entalpinya positif, maka reaksinya bersifat endoterm. Tapi kalau entalpinya negatif, maka reaksi tersebut bersifat eksoterm. Karena ini entalpinya negatif, maka ini reaksinya adalah eksoterm. Nah, tapi kalian fokuslah pada poin B, C, D. Nah, itu tidak diselingi oleh entalpi. Nah, kalau untuk A sama E, kamu lihat, di sini kan ada entalpinya. Nah, ini entalpinya negatif, maka sifatnya adalah eksoterm. Nah, jika setelah reaksi produk selesai tidak diselingi entalpi kayak poin B, maka itu kebalikannya. Kalau kita lengkapi dengan entalpi, justru nanti entalpinya positif 360 kJ. Untuk poin C, maka nanti entalpinya menjadi negatif 56 kJ. Kalau ini kita lengkapi, maka entalpinya justru menjadi negatif 905 kJ. Begitu guys. Jadi mana yang endoterm, maka kita cari yang entalpinya positif. Entalpi positif itu di poin P. Ya, jika ada soal seperti ini hati-hati. Next, kita masuk ke soal nomor 6. Berdasarkan diagram tingkat energi tersebut, delta H pembentukan hidrogen iodida adalah, kita lihat ya, ini adalah reaktan, ini adalah produk, ternyata produknya di bawah ya, maka artinya entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Maka dari itu, ini adalah sifat eksoterm. Ya, karena sifat eksoterm, maka nanti entalpinya bernilai negatif. Kita cari yang entalpinya negatif ya. Maka ini salah, ini salah. Lalu rumusnya entalpi itu adalah entalpi produk dikurangi reaktan. Di sini produknya siapa? Produknya adalah ini, ini produk ya. Di sini adalah reaktan, maka produknya itu adalah E1. Maka nanti rumusnya E1 dikurangi reaktannya adalah E2. Nah, dan bernilai negatif. Oke, E1 kurangi E2 nilainya negatif. Jawabannya A. Lanjut. Nah, mungkin ada yang bertanya ya Mbak, kalau E3 dari sisi reaktan ke atas ini E3 itu disebut energi aktivasi ya. Kalau dari reaktan ke produk itu disebut entalpi. Begitu guys ya. Ya, nomor 7. Diketahui KOH ditambah HCl menghasilkan KCl dan H2O. Nah, ini kita lihat, diselingi entalpi nggak reaksi tersebut? Tidak ya. Maka kita tambahkan, kalau ditambahkan entalpi justru kebalikannya, negatif 80 kJ per mol. Ini namanya entalpi penetralan ya. Ada basa ditambah asam. Jika KOH yang direaksikan, ya, ternyata KOH yang direaksikan itu 5,6 gram dengan HCl, pertanyaannya kalornya. Ya, apa rumusnya? Di sini kita punya rumus entalpi standar, itu rumusnya adalah K per mol. Oke, maka nanti rumusnya kalor itu rumusnya adalah
entalpi standar dikalikan nol. Berapa entalpi standarnya? Ini entalpi standarnya, min 80. Saya masukkan min 80 kilojoule per mol. Nah, molnya berapa, Mbak? Oh, ternyata KOH yang direaksikan 5,6 gram. Maka nanti rumusnya mol itu adalah gram dibagi dengan MR-nya. Gramnya itu 5,6. MR-nya berapa? Kita hitung ya. K itu 39. Ya, O itu adalah 16, H itu 1. Maka MR-nya adalah 40 tambah 16, 56. Ya, molnya ketemu 0,1 mol. Kita masukkan di sini 0,1 mol. Begitu ya. Maka jawabannya min 8 kilojoule. Karena negatif maka artinya reaksinya tuh melepas ya, bukan menyerap. Kalau menyerap itu endoterm. Melepas kalor sebesar 8 kilojoule. Jawabannya C. 8. Diagram energi yang tepat untuk reaksi tersebut. Kita lihat nih poin 8. Apakah diselingi dengan entalpi? Tidak ya. Jadi reaksi yang benar tuh seperti ini. 2H2 ditambah dengan O2 menghasilkan 2H2O. Kita lengkapi dengan entalpi. Karena ini positif, maka entalpinya jadi negatif. Begitu ya, hati-hati ya di sini. Iya, ini adalah reaksi eksoterm. Ya, karena reaksinya eksoterm, maka nanti diagram energinya itu ke bawah ya, Dik. Nah, produknya di bawah, reaktannya di atas, dengan nilai entalpinya adalah negatif 83,64 kilojoule. Kita cari ya, yang nanti produknya di bawah, 2H2O di bawah. Oke, mana? Oh, ini saya kehapus nih. Ketutupan ya, sorry. Harusnya tuh sini 486, nih kurang angka 4 ya, Dik. Saya kasih 4 di sini. Nah, begini. Jawaban yang tepat itu adalah poin B ya, negatif 483,64 ya. Bawahnya produk 2H2O, atasnya adalah reaktan 2H2 ditambah dengan O2. Oke guys, kita lanjut aja ya ke soal nomor 9. Untuk menguraikan 1 mol CaCO3 menjadi CaO dan CO2, saya akan buat dulu reaksinya. Ada CaCO3 sebanyak 1 mol, diuraikan menjadi CaO dan CO2. Dibutuhkan kalor, oh ternyata kalornya dibutuhkan. Kalau membutuhkan kalor, artinya kalornya bernilai positif. Positif 178,3 kilojoule. Yang diukur pada tekanan 1 atm, suhunya 25 Celcius. Nah, selanjutnya, pada keadaan tersebut, harga perubahan entalpi penguraian 0,5 mol CaCO3 berapa? Oke. Yang ditanya kalau CaCO3-nya tuh 0,5 mol ya, Dek. Langkahnya kita akan mencari apa dulu? Kita akan mencari entalpi standarnya terlebih dahulu ya. Dengan rumus apa? Delta standar itu rumusnya adalah Ki per mol. Nah, Ki-nya itu adalah 178,3 kilojoule. Berapa molnya? 1 mol. Nah, ya, oke. Maka nanti entalpi standarnya adalah 178,3 kilojoule per mol. Oke guys. Nah, selanjutnya yang ditanya kok 0,5 mol, berarti kalornya berapa? Ya oke, maka kita akan mencari Ki. Ki itu rumusnya apa, Mbak? Rumusnya delta H standar dikalikan mol. Ini rumusnya dari sini. Ya, tadi kan kita udah peroleh pada saat 1 mol delta H standarnya berapa? 178,3. Nah, kalau molnya 0,5 ya tinggal kita kali 0,5 begitu. Oke. Maka 178,3 saya kali dengan 0,5. Hasilnya adalah 89,15 kilojoule. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Nah, kenapa kita pilih yang positif? Di sini soalnya adalah dibutuhkan kalor. Nah, dibutuhkan kalor itu artinya kalornya diserap, endoterm. Selanjutnya, masuk ke soal nomor 10. Oh, ini saya perbesar ya. Oke. Pernyataan yang tepat mengenai diagram tersebut. Kita lihat ya. Di sini ada produknya C ya. Ini berarti entalpi produknya itu lebih kecil daripada entalpi reaktan yang A ya.
Ini berarti entalpi reaktannya lebih besar. Oleh karena itu, ini lebih bersifat eksoterm ya. Berarti A menjadi C itu nilai entalpinya adalah negatif. Nanti A menjadi B itu nilai entalpinya adalah positif, gitu ya. Sedangkan D menjadi C itu nilai entalpinya adalah negatif. Ya, oke. Kenapa A menjadi B itu nilai entalpinya positif? Karena di sini kan produknya itu adalah si B. Ya, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Gitu ya, guys. Oke, kita akan coba satu persatu untuk poin A. A ke B apakah eksoterm? A ke B itu endoterm. Iya, karena entalpinya ke atas tuh. Ya, entalpi produk lebih besar daripada reaktan. Salah. B, A ke B, A ke B ya, yang tadi endoterm. Apakah entalpi produknya lebih kecil? Salah, kalau endoterm tuh produknya lebih besar, maka entalpinya jadinya positif. Ini entalpi produknya tuh lebih besar. Kalau dia endoterm, maka salah lagi. Poin C, B ke C, D ke C, kita lihat B ke C itu kan entalpinya negatif ya. Apakah bernilai positif? Tidak ya, harusnya negatif. Perubahan entalpinya negatif ya. A ke C berlangsung melalui 3 tahap. A ke C itu melalui 2 tahap, yaitu A menjadi B, lalu B menjadi C. Paham? Maka harusnya 2 tahap. Perubahan senyawa B menjadi C, oke. B menjadi C, yang ini ya, mari kita lihat yang ini. Disertai dengan pelepasan kalor, betul sekali, karena eksoterm ya, maka melepas kalor. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin E. Oke, semoga membantu kalian dalam belajar ya. Jangan lupa nanti esai kalian bisa lihat di Lestari Channel. Jangan lupa subscribe-nya ya, biar kakak semakin semangat. Assalamualaikum.